Kami hendak belajar seperti Samuel kecil, siap hati dan berkata kepada Tuhan, "Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar." Amin. Marilah kita membuka Alkitab di halaman yang sudah diberikan pembatas, itu surat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal 15 ayat ke-12 sampai dengan yang ke-22. Saya akan membacakan bagi kita sekalian 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kita sekalian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Berbahagialah Anda dan saya karena kita boleh mendengar firman Tuhan ini. Terlebih lagi kalau kita mengerti dan kita percaya, maka kita akan mengalaminya. Amin. Confucius, seorang guru moral yang terkenal dari Tiongkok, pernah berkata bahwa apabila kita tidak mengetahui kehidupan, bagaimana kita bisa mengetahui kematian? Suatu ketika ada muridnya yang menanyakan pengajaran tentang surga atau akhirat kepada Confucius. Dan konon Confucius menjawab senada dengan kata-kata di depan tadi. Saya pernah mendengar, konon dia berkata, kalau urusan dunia saja belum mengerti, bagaimana bisa mengerti tentang urusan akhirat? Alias, dia tidak mau bicara mengenai urusan kehidupan sesudah dunia. Dan mungkin karena Confucius menganggap kita tidak bisa tahu mengenai hal itu. Memang kenyataan mengenai akhirat atau surga neraka kerap merupakan misteri, sehingga banyak orang bersikap agnostik. Agnostik itu artinya bukan tidak percaya, tapi aku tidak bisa tahu.
Ada surga atau neraka? Aku nggak tahu. Jadi sikapnya agnostik. Udahlah, yang penting hidup di dunia saja. Nah, terserah falsafah dia hidup bagaimana. Dia mau hidup cuma senang-senang, atau dia mau hidup menjadi berkat untuk orang lain, atau hidup yang penting buat keluarga, atau hidup mencapai cita-cita sendiri, itu yang terpenting. Habis itu sudah habis perkara. Itu sikap orang-orang agnostik. Tidak mau tahu karena beranggapan tidak bisa diketahui. Memang Alkitab pun mengatakan bahwa Allah bersemayam, artinya bertahta, tinggal di dalam terang yang tidak terhampiri, terselubung oleh misteri, dan tidak ada orang yang bisa mendekat kepada dia sampai dan menemukan dia. Itu surat Timotius yang pertama pasal 6 mengatakan demikian. Tetapi saudara-saudara, Allah yang tidak terhampiri itu telah mengungkapkan dirinya. Istilah mengungkapkan di dalam bahasa Alkitab, bahasa asli Alkitab itu yang diterjemahkan dalam kitab Wahyu, revelation, menjadi wahyu. Wahyu itu artinya membukakan sesuatu yang sebetulnya tertutup. Tadinya terselubung, kita nggak tahu ada apa di balik ini, lalu diungkapkan, direvelasikan, dibukakan, diwahyukan. Nah, Allah yang tidak terhampiri itu, yang terselubung oleh pelbagai misteri, kita tidak bisa menemukan dia, kita tidak bisa menghampiri dia, sampai berjumpa dengan dia. Tetapi dia yang tidak terbatas itu menembus keterbatasan, membukakan dirinya kepada manusia. Dia mengunjungi manusia melalui Kristus, putranya yang tunggal dan sabdanya yang hidup. Dia memberikan wahyu atau ungkapan yang istimewa, sehingga kita khususnya atau manusia pada umumnya yang kemudian mendengar kabar Injil boleh dan dapat mengetahui misteri-misteri, termasuk misteri-misteri mengenai akhirat, mengenai kehidupan sesudah di dunia ini, di seberang kubur, tentang makna hidup manusia dan hal-hal yang akan terjadi setelah kehidupan di dunia ini. Anda dan saya termasuk orang-orang yang mendapat berkat istimewa. Karena di dalam alam semesta ini ada miliaran orang sepanjang sejarah yang sudah lewat dan yang akan datang. Ada begitu banyak manusia yang tidak tahu apa-apa tentang urusan akhirat. Tetapi Anda dan saya, karena kita mendengar Injil Yesus Kristus, mendapat firman Tuhan yang tertulis, wahyu yang istimewa ini, kita kemudian dimengertikan tentang hal-hal akhirat. Seperti tadi pengantar ibadah, firman Tuhan berkata, Paulus menulis, aku menyatakan kepadamu sesungguhnya suatu rahasia yang orang-orang tidak tahu, kita diberitahu. Bagaimanakah respons kita, saudara-saudara? Apakah Anda merasa bahagia karena mendapatkan berkat istimewa ini? Pada sore hari ini, masih dalam rangka masa raya Paskah, sesudah Paskah, saya hendak menyampaikan sebuah kebenaran lewat khotbah ini mengenai misteri yang Allah ungkapkan kepada saudara dan saya secara khusus, yaitu mengenai kebangkitan orang mati. Pada prinsipnya, Alkitab memberitahukan bahwa eksistensi kita sebagai manusia tidak berakhir pada saat kematian kita. Banyak orang menganggap hidup manusia itu seperti sebatang lilin. Waktu lahir dinyalakan, nyala. Kemudian lewat waktu, usia lilin itu termakan oleh hidupnya sendiri. Makin hari makin pendek,
makin pendek, akhirnya habis, lalu apinya pun padam. Jadi asap yang melintas, lenyap, selesai. Itu orang-orang yang tidak tahu mengenai misteri hidup. Tetapi kita diberitahukan eksistensi kita tidak berakhir di saat kematian kita. Eksistensi kita yang sejati bukan cuma sekedar yang ditampilkan oleh tubuh jasmania ini. Kita diciptakan untuk kekekalan. Dicipta artinya ada permulaan. Tetapi dicipta untuk kekekalan artinya ada awal tapi tidak ada akhir. Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Sesudah itu ada dua alternatif dalam kekekalan. Cuma ada dua alternatif, yaitu surga atau neraka. Dan misteri yang diberitahukan lagi, bahwa pada hari kiamat atau akhir segala zaman, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali menjejakkan kakinya di bumi ini, bumi yang lama ini akan dilenyapkan. Lalu Alkitab memberitahukan, setiap orang, garis bawahi saudara, setiap orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang kedua, Daniel menuliskan sebuah wahyu bahwa orang-orang yang telah tidur, bahasa Alkitab, dalam bahasa asal Alkitab, mati itu adalah tidur, atau tidur jangka waktu. Tapi seperti kita tidur, tidak terus-terusan tidur, ada waktunya bangun. Maka itulah sebabnya mati dalam Alkitab memakai istilah tidur, karena dikatakan orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudaraku, kita sudah sering mendengar mengenai sorga dan neraka. Saya beranggapan atau berasumsi, karena saudara mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara pun percaya mengenai sorga dan neraka. Pertanyaan saya adalah, berapa seriusnya kita menyimak kebenaran ini? Firman Tuhan yang sedang kita renungkan dan kita dengar dari tadi, saudara-saudara, memberitahukan kepada Anda dan saya suatu kepastian lain, yaitu bahwa setiap orang yang telah meninggal akan dibangkitkan. Setiap orang, bukan cuma orang-orang percaya, bukan cuma orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi orang-orang yang tidak percaya juga, orang-orang bahkan yang menolak Kristus. Ya, setiap orang, every single person akan dibangkitkan. Menarik untuk kita perhatikan bahwa entah yang bersangkutan itu mau atau tidak mau dibangkitkan, tetapi dia pasti akan dibangkitkan. Demikian firman Tuhan. Entah untuk mendapat hidup yang kekal dalam kebahagiaan surgawi, atau untuk masuk ke dalam kehinaan dan kengerian yang kekal, maksudnya di dalam neraka. Kebenaran ini, kalau kita menyimak baik-baik dalam Alkitab dan mempelajari, ternyata tidak cuma dituliskan 1-2 kali oleh 1-2 orang. Tidak. Tadi kita sudah mendengar tentang Daniel dalam Daniel pasal 12 ayat kedua. Paulus juga menuliskan hal ini, baik di surat 1 Korintus pasal 15, di surat Tesalonika pasal yang keempat, dia berbicara mengenai hal ini, tentang kebangkitan orang mati. Maksudnya setiap orang akan mengalami kebangkitan. Dalam kitab Wahyu, nanti saudara saya harap pulang menyempatkan membaca Wahyu pasal 20. Dikatakan nanti akan ada kebangkitan. Kebangkitan yang pertama yaitu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus, yang setia kepada Dia. Di dalam Wahyu pasal 20 diistilahkan orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian bagi Kristus.
itu para martir, orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan. Saya tidak bicarakan topik mengenai martir, tapi saya mau menjelaskan sepintas bahwa martir dalam bahasa asli Alkitab itu bukan hanya orang yang mati syahid. Jadi jangan kita pikir, wah kalau aku nggak mati demi iman, nggak dipenggal kepalaku atau dibunuh karena Kristus, aku bukan martir. No, martir itu adalah setiap murid Kristus yang bersaksi bagi Kristus. Sebab istilah martir dari bahasa asli marturia itu adalah bersaksi. Jadi orang yang hidupnya bersaksi bagi Tuhan, bukan cuma dengan kata-kata, tapi perbuatan yang merupakan saksi bagi Kristus. Seperti tema Paskah yang baru kita renungkan dalam perayaan Paskah, diutus untuk Kristus. Oke, kita menjadi martirnya, bersaksi untuk Dia. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal 20 dikatakan ada kebangkitan pertama, yaitu para martir, orang-orang yang setia kepada Kristus. Mereka sudah meninggal, dibangkitkan. Itu adalah kebangkitan yang pertama. Lalu kemudian sesuai itu ada kebangkitan yang kedua. Setiap orang yang sudah meninggal dibangkitkan. Dikatakan laut pun menyerahkan orang-orang yang sudah mati di dalamnya. Jadi orang-orang yang karam kapal, yang mati tenggelam, hilang, tidak ditemukan. Mungkin korban pesawat MH, berapa itu pesawat Malaysia Airlines, pada saat itu akan dipanggil keluar. Sekarang tidak bisa ditemukan, tetapi di mata Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun yang hilang. Allah memanggil satu persatu dengan namanya, dibangkitkan untuk apa? Untuk menghadap penghakiman yang terakhir. Saudara, mau atau tidak mau, setiap orang akan mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus sendiri, Yohanes pasal 5 ayat 28-29 mengatakan demikian. Janganlah kamu heran, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan itu akan mendengar suaranya. Maksudnya suara anak manusia yang akan menjadi hakim atas semua yang hidup maupun yang mati. Setiap orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara, sore hari ini sudah beberapa hari saya mendoakan secara khusus bahwa kita sedang dan akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang sangat serius. Saya mau garis bawahi itu. Saudara mau atau tidak mau, saudara atau saya pasti akan dibangkitkan. Sesudah kita meninggal, pada hari kiamat setiap orang akan dibangkitkan. Lalu sesudah itu hanya ada dua alternatif, kebahagiaan yang kekal atau kengerian dan sengsara yang kekal karena sikap terhadap Kristus. Tema ini saya tempatkan dalam kerangka perayaan Paskah. Supaya apa? Supaya kita menjadi sangat dekat, lebih mudah mengerti bahwa kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan di hari raya Paskah, kiranya jangan cuma dijadikan satu agenda rutin setahun sekali, tetapi dia, kebangkitan Kristus, adalah sesuatu yang sangat esensial, sangat mendasar dan sangat penting, dan kiranya dia selalu relevan kita ingat dalam hidup kita sehari-hari, sebab kebangkitan Kristus adalah bukti dan jaminan yang pasti untuk kebangkitan orang percaya. Kebangkitan yang berbahagia maksudnya, sebab setiap orang akan dibangkitkan, kita sudah tahu, tapi tidak setiap orang dibangkitkan untuk kebahagiaan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Kristus mengalami kebangkitan yang membahagiakan. Itu pasti, sebab Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Di dalam ayat ke-20 dikatakan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia yang pertama, sulung artinya yang pertama. Dan karena dia sudah dibangkitkan, maka kita orang-orang percaya juga akan mengalami kebangkitan yang membahagiakan.
Seberapa dalamkah kebangkitan Tuhan Yesus berkesan kepada Anda? Mari kita perhatikan cara Allah mewahyukan pencatatan fakta kebangkitan Kristus. Kita menyegarkan kembali dari kisah-kisah yang seringkali untuk anak sekolah ini disebut cerita Paskah. Mari kita mengerti bahwa itu bukan sekedar cerita. Itu adalah fakta yang sangat bermakna. Pertama, pernahkah saudara perhatikan bahwa mula-mula bukan murid-murid Tuhan yang mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah pernah berkata, dia memang akan diserahkan ke orang berdosa, disalibkan, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Saudara perhatikan, itu bukan diingat oleh murid-muridnya. Tidak ada seorang pun yang ingat. Sudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka kocar-kacir seperti anak domba kehilangan gembala. Mereka ketakutan, frustrasi, bingung. Setiap hari Minggu ini, sementara ini sedang diputar episode AD. Masih dalam episode awal, diulang lagi berapa kali kita lihat. Kalau hari Minggu malam pukul 8 nanti di channel berapa, saudara tanya kepada teman-teman. Di situ kita melihat murid-murid yang kebingungan karena guru mereka sudah disalibkan. Tidak ada satupun yang ingat bahwa Tuhan Yesus berkata, aku akan bangkit. Yang ingat justru adalah musuh-musuhnya. Kayafas, imam besar yang licik itu, dan para pemimpin yang berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Mereka yang ingat perkataan Yesus yang mereka benci, bahwa dia berkata dia akan bangkit. Jadi mereka yang mengantisipasi, jangan-jangan karena mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit, jangan-jangan nanti murid-muridnya saking begitu getolnya mendukung gurunya, padahal sudah mati. Jadi mereka, musuh-musuh yang takut ini, murid-murid nanti mencuri mayat Yesus dari dalam kubur, menyembunyikan, lalu gembar-gembor di luar bilang, tuh lihat kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Jadi musuh-musuh yang ingat itu lalu minta izin kepada Pilatus supaya memasang meterai segel Romawi di batu penutup kubur dan menempatkan satu grup, mungkin satu pelaton menjaga kubur tersebut. Saudara lihat, apa maksud Allah mencatat kenyataan ini? Untuk dalam kerangka berikutnya, kita melihat bahwa Yesus memang sudah sungguh bangkit. Matius mencatat pasukan penjaga kubur itu yang menjadi saksi mata pertama peristiwa kebangkitan. Karena mereka yang melihat malaikat datang, gempa bumi terjadi, lalu malaikat itu menggulingkan batu kubur, dan mereka lari lintang tukang ketakutan. Mereka melapor kepada atasannya peristiwa yang terjadi di kubur. Jadi justru bukan murid-murid Tuhan yang menyaksikan peristiwa kebangkitan Tuhan. Lalu berikutnya, kita mencatat para imam membuat satu skenario tentang peristiwa tersebut. Mereka mengatakan ada pencurian mayat oleh murid-murid Yesus. Lalu pasukan yang menjaga kubur itu disuap untuk tutup mulutnya, dan ceritanya yang lain, bukan kamu melihat malaikat dan sebagainya, tapi ceritakan murid-murid Yesus mencuri mayat gurunya. Sementara itu murid-murid sendiri semua masih bingung, masih gelisah, masih takut. Mereka tidak ingat, bahkan ada yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi sudah perhatikan, sesudah Tuhan Yesus selama 40 hari berulang kali menyatakan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian sesudah Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan. Setelah lihat perubahan terjadi dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Mereka yang tadinya begitu penakut, takut mati, bersembunyi, sekarang malah dengan terbuka keluar ke jalan-jalan raya, berkhotbah tentang Yesus yang bangkit. Sebab apa? Sebab mereka sudah melihat sendiri dengan mata kepala mereka
betul Yesus sudah bangkit. Dan Alkitab mencatat berapa banyak orang yang melihat Yesus yang dibangkitkan? Berapa? 1? Memang ada 1 yang melihat, 1, 2, Maria Magdalena melihat, Thomas melihat. Tapi sesudah itu peristiwa-peristiwa terjadi, saudara perhatikan, bukan cuma 1 Maria Magdalena melihat Yesus yang bangkit. Kalau 1 orang melihat, itu bisa halusinasi. Tetapi 1 grup, 10 orang sekaligus melihat bersama-sama Yesus di tengah-tengah mereka. Lalu mereka menjamah tubuh Yesus. Itu bukan mimpi. Kemudian 11, sudah itu Thomas ikut. Dan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Paulus mencatat dalam 1 Korintus 15 dikatakan lebih dari 500 orang. Dan terakhir, Paulus sendiri melihat Yesus yang bangkit. Justru ketika dia belum percaya kepada Yesus, ketika dia bermaksud untuk mengganyang pengikut-pengikut Yesus, untuk mempermalukan Yesus yang disebut Mesias itu, Yesus menyatakan diri kepada si teroris Saulus, yang kemudian hari menjadi si evangelis Paulus. Saudara, bagaimana mungkin orang yang hatinya keras, fanatik, dengan satu semangat jihad seperti Saulus bisa menjadi seorang penginjil yang berkobar-kobar, rela mati bagi Kristus? Itu mustahil terjadi kecuali sungguh memang orang yang hatinya keras seperti itu melihat Yesus yang dia tidak percaya, sesungguhnya Yesus itu hidup dan Yesus itu bangkit. Semua ini adalah rangkaian catatan sekitar Paskah yang penting kita mengerti. Jangan anggap itu sekedar sebuah kisah, tapi itu adalah suatu berita istimewa untuk saudara, untuk saya. Karena kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab apa? Sebab satu hari setiap orang akan dibangkitkan. Dan karena kita percaya kepada Kristus, kita akan dibangkitkan ke dalam kebahagiaan. Saudara, itulah makna hidup kita. Jangan kita anggap begitu sambil lalu saja sebagai salah satu bagian cerita-cerita Kristen. No, ini bukan sekedar cerita Kristen. Ini adalah satu esensi iman. Kalau tidak ada ini, sia-sia saudara percaya kepada Kristus. Paulus berkata, jikalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kepercayaan kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, mengapa saudara mau datang ke gereja? Mengapa saudara berbakti? Mengapa saudara mau dibaptis dalam namanya? Untuk apa? Lalu hari Minggu kita selalu diingatkan, nomor satukan dia. Jangan pergi jalan-jalan kemana sampai lupa berbakti. Buat apa kita berdisiplin seperti itu? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang yang paling sial di dalam dunia. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, mesti begini, mesti begitu. Padahal semuanya itu nihil, omong kosong kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara dan saya tidak usah berdisiplin di dalam hidup. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus berkata, marilah kita menjadi penganut epikurian saja. Makan, minum, dan bersenang-senanglah, sebab besok kita akan mati dan habis perkara. Selesai. Ngapain susah-susah hidup? Tetapi sesungguhnya mati itu tidak habis perkara. Karena sesudah itu ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan karena Kristus dibangkitkan, berbahagialah orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, apa kita menghayati kebenaran ini dengan penuh syukur dan sukacita? Anda dan saya adalah orang-orang yang mendapat fasilitas dan kesempatan istimewa. Kita sempat mendengar berita Injil dan berada di sini, di dalam ruang kebaktian ini. Bukan kebetulan. Allah memberikan anugerahnya supaya kita dimungkinkan untuk kelak dibangkitkan ke dalam kebahagiaan. Pertanyaan kesimpulan untuk perenungan kita. Bagaimanakah sepatutnya kita merespons
kebenaran mengenai kepastian adanya kebangkitan dari antara orang mati. Pertama, apa kita percaya Dia sudah bangkit? Sampai zaman ini Kristus berulang kali menyatakan diri secara istimewa. Untuk kita yang sudah mendengar Injil, kita punya wahyu khusus, kita mendapat Alkitab, kita boleh membaca sendiri. Kristus tidak lagi perlu menyatakan diri secara istimewa, tetapi justru kepada penentang-penentangnya. Seperti pernah saya sharekan dari sebuah buku tentang 10 orang Muslim atau bekas Muslim yang percaya kepada Kristus. Karena apa? Bukan karena ada orang menginjil kepada mereka, tapi justru karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Lalu mereka menantang Kristus, atau mereka mempelajari Quran, melihat apa yang Quran katakan tentang Kristus, atau mereka dalam kefrustrasian mereka minta, kalau betul engkau ada Yesus, nyatakan dirimu kepadaku. Dan Kristus berkenan memberikan anugerah yang istimewa, menyatakan diri kepada mereka, dan orang-orang itu mengalami perubahan yang drastis. Dan itu bukan omong kosong. Mereka membuka website, mereka menjadi martir-martir bagi Kristus, bersaksi bagi Kristus. Mereka menjangkau orang-orang yang dulu seperti mereka, supaya sekarang mereka percaya kepada Kristus. Mereka mengalami Kristus yang bangkit. Lalu kita yang ulang-ulang dengar tentang Kristus yang bangkit, apakah kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kita pribadi, saudara-saudara? Ini pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Dan kalau kita mengatakan kita percaya Kristus bangkit, bagaimana kepercayaan kita diwujudkan dalam perbuatan? Menarik untuk kita perhatikan bahwa kita percaya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Jelas bukan? Kita diselamatkan karena beriman kepada Kristus. Kita diselamatkan karena mendapat anugerah, bukan karena amal sedekah. Hanya pemberian yang kita terima karena iman. Allah menyediakan sebuah pemberian, yaitu keselamatan, pengampunan di dalam Kristus Yesus yang mati buat seluruh umat manusia. Dan bila kita percaya, kita mendapatkan keselamatan tersebut. That's it. Tidak ada perbuatan, tidak ada amal sedekah, tidak perlu puasa, tidak perlu bertarak, dan sebagainya. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah menghakimi manusia, ketika setiap orang dibangkitkan dari kematian pada akhir zaman kelak, Allah menghakimi manusia bukan berdasarkan ikrar imannya. Demikian Alkitab mengatakan. Setiap kali penghakiman dikatakan setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik atau jahat. Apakah ada kontradiksi di dalam Alkitab? Katanya kita diselamatkan gak usah pakai perbuatan, cuma iman saja, percaya kepada anugerah Allah. Kok kita dihakimi bukan iman kita, tapi perbuatan kita? Tidak ada kontradiksi. Itu adalah sesuatu yang utuh. Karena firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Kristus, termasuk percaya kepada Kristus yang bangkit, dan bahwa kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus ke dalam kebahagiaan, Allah akan menguji saudara dan saya bukan dari pengakuan kita, tetapi dari bukti berdasarkan pengakuan tersebut. Apa yang kita wujudkan karena kita percaya? Apa kita merindukan Dia yang bangkit? Apa kita rindu untuk bersama dengan Dia dalam kebangkitan yang berbahagia kelak? Dan sebelum itu terjadi, bagaimana kerinduan kita kepada Kristus diwujudkan dalam keseharian? Seminggu sekali pada hari Minggu, apa kita merindukan Dia? Setiap hari, apa kita rindu disapa olehnya melalui firman-Nya? Apa kita memiliki kerinduan untuk bercakap-cakap dengan Dia? Apakah kelakuan kita bahwa kita sesuaikan dengan perintah-Nya? Sebab Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, taatilah perintah-perintah.
kasih bukan dibuktikan dengan perkataan, tapi kasih dibuktikan dengan ketaatan atas perintah-perintah Tuhan. Semua itu adalah wujud dari iman kita. Saudara, marilah kita memeriksa buah-buah pertobatan kita, buah-buah hidup baru kita. Sebab itulah yang nanti Allah akan periksa. Bagaimanakah orientasi hidup kita? Siapakah dan apakah yang menjadi nomor satu dalam hidup kita? Apakah Tuhan mendapat tempat yang sepatutnya dalam hidup kita? Atau ada yang lain mengambil tempatnya? Dan yang lain-lain ini menjadi berhala-berhala dalam hidupku atau hidupmu. Allah mau memeriksa soal itu. Saudara, marilah kita memeriksa hidup kita setiap hari. Karena kita percaya kelak kita akan dibangkitkan. Maka kita menunjukkan hidup kita ke sana. Pada waktu kita senang, kita tidak lupa daratan. Kita selalu ingat, aku hanya musafir di dunia ini. Aku tidak akan tinggal permanen di dalam dunia yang sementara. Semuanya akan aku tinggalkan. Aku harus mempersiapkan sesuatu yang bernilai kekal. Di sini ada deposito, ada emas perak, intan permata, harta benda kita. Tapi semua itu fana. Kita harus mengolah itu semua untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal, menyimpan harta kita di surga. Apa kita berkiblat ke sana? Pada waktu kita susah, kita tidak menjadi putus asa seperti orang yang tidak punya harapan. Kita tahu sesusah-susahnya hidup di dunia ini, kita adalah orang yang jauh lebih berbahagia dari mereka yang tidak mengenal Kristus. Kita tidak menjadi depresi, kita tidak akan menjadi gila karena segala macam kesulitan, sebab kita memiliki Kristus yang sudah bangkit. Dan kita bersatu dengan Dia. Dalam persekutuan dengan Dia, kita akan dibangkitkan kelak. Jauh lebih berbahagia dari super konglomerat yang paling kaya raya di dalam dunia ini sekalipun. Marilah saudara, kita memelihara iman. Ingat, Paskah bukan cuma untuk setahun sekali, tapi untuk setiap hari hidupmu dan hidupku. Selalu ingat, mengapa kita berbakti? Sebab aku bukan milik dunia. Aku bukan ikut arus dunia. Aku bukan berasal dari dunia. Aku berbeda dengan dunia. Aku adalah umat Kristus. Oleh sebab itu aku berkumpul di sini. Ini adalah bentuk latihan kita untuk melatih disiplin iman kita bahwa kita adalah milik Kristus. Kita bersatu dengan Dia. Bukan aku datang gereja karena aku lagi gak ada acara, lagi nganggur. Oh, mari kumpul-kumpul bersosialisasi dengan orang-orang sama-sama dari Indonesia. No, bukan itu motivasi kita. Aku selalu merindukan hari Minggu. Sebab apa? Sebab itulah komunitas orang percaya. Orang-orang yang percaya bahwa Kristus bangkit. Dan aku ada di sana. Itu adalah tempatku yang paling cocok. Aku klik di situ. Bukan di Grace World Community maksud saya, tapi dalam persekutuan orang percaya, di mana Allah menempatkan saudara. Itulah tempat saudara. Rayakanlah itu setiap kali. Kita berkumpul seminggu sekali, supaya kita tidak pernah lupa bahwa di hari Minggu ini, di hari pertama setiap minggu, Kristus dibangkitkan. Itulah perayaannya, dan kita bersatu dengan Dia. Kiranya tema ini menggores dalam di hati saudara dan saya. Kristus sudah bangkit, dan aku pun kelak akan dibangkitkan bersama dengan Dia.